Di sini baru kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Pengurus Pengawas Yayasan Safa Marwah, yang kami hormati pengurus Dewan Kemakmuran Masjid dan peserta kajian turjuman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka laporan dan imtihan atau ujian akhir kajian Al-Quran Masjid Jami' At-Thayyibah. Tak lupa sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita umatnya dapat mendapatkan syafaat yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan. Susunan acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Susunan acara yang ketiga yaitu sambutan Ketua DKM atau Yayasan Safa Marwah. Susunan acara keempat yaitu laporan pelaksanaan kegiatan terjemah Al-Quran. Lalu susunan acara selanjutnya acara imtihan atau ujian akhir. Lalu acara keenam penyerahan penghargaan. Lalu doa penutup hingga ditutup dengan ramah tamah. Oke, marilah kita memulai acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ke acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Aransyah Pranandia Syarif. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlakum wa huwal alimul khabir. Wa in asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa amarahu Allahu alayhi arafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Falamma nabba'at bihi wa amarahu Allahu alayhi arafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Falamma nabba'at bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir. Ada dua hal yang akan saya sampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang diwadahi oleh bidang masjid. Kita ketahui bahwa yayasan itu ada 4 bidang masjid, bidang pendidikan anak-anak, bidang sosial masyarakatan, terbagi juga ada sub yatim dan juga sub fardu kifayah urusan jenazah. Nah, memang kegiatan ini merupakan sebagai syiar Islam, juga sebagai menarik kita untuk memperdalam ayat-ayat suci Al-Quran. Hal yang kedua, Bapak-bapak sekalian, menurut saya merupakan suatu langkah yang beberapa lebih maju. Barangkali kalau yang lainnya hanya belajar baru pada tingkat tahsin atau tilawah, tapi bapak-bapak sekalian sudah sampai pada tingkat menerjemahkan, sehingga dalam membaca ayat Al-Quran bisa lebih menghayati dan mendalami. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Ali Imron yang telah memberikan pengajarannya dan mewadahi acara ini, sehingga kita selalu dapat
meningkatkan ukhuwah Islam, ukhuwah Islamnya kita, dan kita juga selalu dipacu untuk selalu menuntut ilmu. Amin. Barangkali itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala karunia yang Allah telah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendekatkan diri kita kepadanya, dan semoga kita menjadi umat Rasulullah yang istiqamah dalam sunnahnya. Bapak hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, pertama-tama saya mengucapkan rasa hormat dan terima kasih atas kehadiran Ketua Yayasan, yaitu Bapak Sumarsoni. Terima kasih dalam hal mensupport kegiatan masjid, yang saya menyampaikan rasa bangga dan hormat pula kepada beberapa utusan dari masjid. Yang pertama ada Masjid Baitul Munir. Ini kalau saya kupas tentang Baitul Munir ini, Pak, mereka belajar itu sudah sisa-sisa waktu. Pagi jam 3 pagi dini hari mereka ke pasar, jam 1-2 siang hari baru belajar. Coba. Kenapa dilakukan itu? Karena kecintaan dalam thalabul ilmi. Itu. Iya. Kalau kita mah yang sudah pensiun kan cuma di rumah aja. Terus belajarnya kapan? Nah, itu ya. Mereka masih aktif di pasar, langsung belajar setelah zuhur. Makanya saya bilang sisa-sisa waktu, ya. Yang kedua, ada pendatang baru. Ini masjidnya juga baru, yang diresmikan oleh calon presiden kita nanti, ya, yaitu Anies Rashid Baswedan, yaitu di Pila Meruya. Nama masjidnya Tabayyun. Ya, boleh nanti kita ke sana kalau selesai surat Al-Baqarahnya. Dengan acara yang sama. Ya, yang mau mendekati si Cipulir, habis nanti imtihan langsung belanja ke bawah. Ini punya toko semua nih di Cipulir, jadi bisa didiskon lah, kira-kira gitu. Ada maunya ya. Baik, itu rasa kebanggaan saya kepada semua peserta Turjumanul Quran metode Al-Jauhari. Maka pada saat dan kesempatan yang sangat bermanfaat ini, saya akan melaporkan secara kelembagaan. Memang laporan kegiatan apapun di masjid harus terpotret dari hard copy-nya. Maka untuk saat ini saya akan memberikan laporan, karena kegiatan Turjumanul Quran untuk surat Al-Baqarah sudah selesai di Masjid Jami'at Thayyibah. Nah, kalau dihitung itu ayatnya 286 ayat, paling panjang. Kalau dihitung juznya 2 juz setengah. Nanti para peserta ini akan kita coba uji nanti, bagaimana mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan makna surat Al-Baqarah dalam pikiran mereka, dalam jiwa mereka, dan dalam keseharian mereka, insya Allah. Nah, dengan demikian sedikit saya akan coba untuk merampungkan laporan saya ini. Ini pertama kali saya mulai bergabung di Masjid Jami'at Thayyibah itu tahun
2018 kurang lah. Setelah setahun saya berproses, sepertinya di Masjid Jami' At-Thayyibah ini potensi untuk mempelajari turjumanul Quran itu ada. Saya lihat kemauan peserta jamaah di sini memiliki ghirah atau dorongan untuk bisa belajar. Maka dengan demikian saya memberi ataupun meminta perizinan terlebih dahulu ke DKM. Saat itu yang memiliki yang memegang ketua itu Pak Asril, kalau nggak salah ya. Nah, kalau nggak salah, kalau nggak Ustaz Arifandi kalau nggak salah ya. Nah, 2019 siapa Pak Rosid? Pak Asril ya. Nah, beliau izinkan. Nah, ini lampu hijau, boleh Ustadz, silahkan. Itu. Nah, kita buka pendaftaran tahun 2019, pendaftaran peserta berjumlah 50 orang. Subhanallah, saya pikir gimana ngajarinnya ini? Susah juga ngajarin turjuman, begitu repot kok, banyak banget. Itu qadarullahnya tahun 2019 2020 terjadi Covid yang dari 50 menjadi 25 orang. Ya, karena kita berada di udara, belajarnya Zoom. Tahu yang udah tua ini kan, mencet Zoom juga nggak bisa. Kadang kendalanya di situ. Kenapa nggak masuk lagi turjuman? Ustadz, HP saya nggak bisa pakai Zoom-Zooman. Jadi saya urungkan niat untuk belajar. Saya offline aja nanti, kalau udah belajar di masjid saya baru datang. Nah, ada yang nyusul beberapa karena tidak tahu bagaimana cara menggunakan Zoom. Dari 25 orang kemudian terjadi seleksi alam, katanya sih gitu. Awalnya rayuan ustadznya luar biasa, membahagiakan, menghantarkan ke surga. Itu rayuan ustadznya. Ternyata ada permasalahan psikologi. Nah, ini ya menjadi 25. Ya, berjalan 25 terus. Alhamdulillah saat ini yang hadir di depan ini yang beda duduknya ya. Kalau Bu Bunda menghadap ke depan, Bapak ke sini, mereka juga sama nih berhadap-hadapan. Ada 11 orang yang hari ini kita akan uji publik. Ya, 11 orang insya Allah di tahun 2024. Awalnya 50 menjadi 24, tinggal 11 orang yang istiqamah sampai menyelesaikan kegiatan turjuman surat Al-Baqarah. Alhamdulillah. Semoga yang 11 orang ini bisa menularkan apa yang pernah didapatkan dari turjumanul Quran kepada keluarga terlebih dahulu. Sini nak. Innal ladzina kafaru. Ayo artikan. Wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sini nak. Orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, penghuni neraka dan dia akan kekal di dalamnya. Makanya kan nak, tolong nak, kuatkan akidah, kuatkan pengenalan kamu kepada syariat Islam, sehingga jangan sampai kamu mensekutukan Allah, sehingga jangan sampai kamu mendustakan Al-Quran. Ya. Nah, ini pesan saya nih kepada semua peserta yang ada, wabil khusus yang 11 orang ini ya. Jadi sebegitu ada kesempatan untuk mengucapkan Al-Quran surat Al-Baqarah yang ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, tolong sampaikan, jangan disimpan. Pak, yang 11 orang ini saya wanti-wanti ya. Hadis Rasulullah mengatakan kitmanul ilmi mal'unun. Orang yang pelit ilmunya, dia tahu tapi dia simpan, akan dilaknat oleh Allah.
hati-hati. Tapi bapak kalau sampaikan mendapat pahala. Nah itu lagi kan. Nah makanya berhati-hatilah. Tolong sampaikan walaupun satu ayat. Sebagaimana hadis Rasul, ballighu anni walau kana ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nah kira-kira gitu yang bisa saya harapkan dan kita harapkan semua bagi mereka-mereka yang hari ini dikategorikan berhasil mengikuti materi Turjumanul Quran surat Al-Baqarah mulai dari ayat 1 sampai ayat 286. Kemudian setelah ini ngapain lagi mereka ini? Iya, udah selesai Ustaz, ngapain? Lalu setelah ini apa lagi? Ini kalau muncul pertanyaan, maka Turjumanul Quran akan menyertakan yang disebut dengan Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah. Nanti mereka belajar sudah naik level doktor lah kira-kira gitu. Kali ini masih S1. Ya, kalau masuk di Qawaidul Arabiyyah, ya, nah ini lebih rumit Pak. Tapi sudah ada modalnya. Ketimbang dari modal nol. Kalau mereka sudah ada modalnya, sudah ada wadahnya. Qaidah al-lughah al-arabiyyah menyinggung terkait dengan perubahan kata. Ya, perubahan kata pertama contoh, ya. Contoh, khatamallahu. Nah, berubah menjadi yakhtimu. Ya, khatama yakhtamu. Nah, yakhtamu itu fi'il mudhari, khatama fi'il madhi. Nah, mereka akan mempelajari ini. Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup. Allah itu predikatnya apa? Menjadi pelaku, menjadi fa'il dalam bahasa Arabnya. Yang mengunci hati mereka itu adalah ala qulubihim, atas hati mereka. Ala huruf jar, qulubihim, hati. Nah ini nanti dibahas nanti di level 2 yang sederajat dengan doktor. Semoga mereka istiqamah ya. Mohon doanya bunda-bunda yang dimuliakan Allah. Itu. Jadi nanti di sana, selamat datang Pak. Termuda ya. Jadi di sana nanti di level mereka-mereka yang 11 ini sudah membahas tentang kalimat Al-Qur'an. Bagaimana Allah menyusun kalimat Al-Qur'an? Bagaimana Allah menyusun Al-Quran sedemikian apiknya sehingga bisa menjadi mu'jiz, sehingga bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai pelemah. Dari mana buktinya Al-Quran sebagai mu'jizat Rasulullah yang melemahkan semua musuh-musuh Allah? Sampai sekarang ini kalau diriset Bapak, kitab yang paling sering dibaca di dunia ini adalah Al-Quran. Injil gimana? Tanya aja. Ya, Al-Qur'an yaitu kalamullah. Kitab yang tidak bisa dirubah sampai saat ini Al-Qur'an, sudah 15 abad yang lalu munculnya. Kalau kitab yang lain pasti setiap tahun ada perubahan sesuai pesanan. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi Al-Qur'an ini menjadi sebuah mu'jiz, ya, pelemah bagi musuh-musuh Allah. Maka dengan demikian jangan cukupkan dan jangan berbangga dengan apa yang sudah didapatkan sekarang. Masih banyak lagi yang akan kita kerjakan. Masih banyak lagi yang harus kita lakukan terkait dengan Al-Qur'an. Salah satu jamaah kita yang 11 orang ini mengatakan, kalau sudah berkenalan dengan Al-Quran, tidak ada henti-hentinya kita akan mencari dia sampai kita menemukan ajal. Ya, tidak ada habisnya Pak. Ya. Nah, jadi yang 11 ini nanti setelah turjuman ini baru mereka masuk kaidah al-Arabiyyah. Kemudian yang terakhir adalah tafsir. Dia tidak terlepas. Ustadz Ali Imran tidak berhak untuk menjelaskan Al-Quran karena kapasitas ilmu saya tentang ini tidak banyak.
Bukan nggak ada, tidak banyak. Tapi yang berhak untuk menjelaskan Al-Quran per ayat dan per kata adalah ahlut tafsir. Maka setelah ini nanti, setelah per kata kita bisa maknain dan kita bisa rangkaikan dengan sebuah pemahaman, maka dianjurkan dan sangat dituntut buat kita untuk melihat tafsir. Tafsir ini banyak, ada At-Tabari, ada Al-Qurtubi, ada Ibnu Katsir, ada Jalalain, ada Al-Satibi, ada At-Tafsir Yasir, At-Muyassar, banyak. Nanti kita akan kombinasi semua tafsir-tafsir itu tentang ulama-ulama terbesar dalam ilmu tafsir yang melihat dan mencocokkan makna ayat ini dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan di dalam syariat Islam. Nah, jadi PR berikutnya untuk mencapai derajat profesor tadi, doktor tadi ya, tafsir dan kaidah al-Arabiyah. Itu yang kedua. Lalu setelah ini apa? Nah, jangka pendek. Nah, jangka pendeknya ini bunda-bunda, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, membuka kembali pendaftaran gelombang berikutnya. Ini kan tidak boleh digabung dengan yang baru belajar. Itu jadi rancu. Ini sudah tahu artinya, yang baru tidak tahu sama sekali gimana ngajarinya. Maka metode Al-Jauhari mempunyai level-level itu. Ya, level pertama yaitu turjuman 1, yang kedua nanti level turjuman 2 surat Al-Baqarah, yaitu yang membahas tentang tafsir dan qaidatul lughah al-arabiyyah. Ya, sebagai sarana belajar yang disediakan oleh Masjid Jami' At-Thayyibah. Jadi masjid ini kita fungsikan sesuai peruntukannya. Peruntukan masjid adalah untuk ibadah. Belajar termasuk salah satunya ibadah. Maka DKM masjid seharusnya lebih aware dan lebih terbuka terkait dengan program-program yang menunjang pengembangan keilmuan jamaahnya. Tidak melulu ngurusin infrastrukturalnya saja, tidak melulu mengurusin yang lain-lain, tapi pendidikan jamaahnya juga harus diperhatikan. Maka alhamdulillah di tahun 2018 kemarin Masjid Jami' At-Thayyibah mengizinkan Turjumanul Quran untuk memberikan pengajaran kepada jamaah masjid. Jangka panjangnya, itu jangka pendek, nanti kita akan buka pendaftaran kembali bagi umum Pak, bukan cuma jamaah masjid, bagi siapapun yang berkeinginan untuk mendalami Al-Quran dan serius. Kalau coba-coba mental, saya udah 4 tahun lah, 5 tahun lah ya, coba-coba ya, besok kagak datang lagi ya. Habis sih ditanyain mula sama Ustaz, saya malu. Jangan, yang serius belajar, ya, yang serius. Kalau yang nggak serius mungkin tahapannya nanti lagi ya. Baik, untuk jangka panjangnya adalah menjadikan Masjid Jami' At-Thayyibah sebagai pusat pembelajaran atau pusat belajar dan pengajaran turjuman, kaidah al-Arabiyah dan takbil jumlah, tafsir jumlah dan tafsir. Ya. Jadi kaidah terkibul jumlah dan tafsir, yaitu tadi. Jadi kalau kita jadikan ini sebagai pusat pembelajaran terkait dengan terjemahan dalam memahami Al-Quran, kemudian tafsirnya juga kita buat sarana di sini, ya alhamdulillah. Nah, jadi nanti ini sebagai bahan rujukan buat masjid-masjid yang lain untuk menjadikan masjidnya sebagai fasilitas pengembangan keilmuan oleh jamaah ataupun lebih umumnya adalah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Baik bunda yang dimuliakan Allah, tidak berlama-lama saya minta izin kepada semuanya untuk masuk ke sesi inti sebenarnya, ya. Sesi inti ini adalah saya akan memperkenalkan peserta
ujian akhir surat Al-Baqarah, Masjid Jami' At-Tayyibah. Yang pertama Bapak Muzarhara. Yang mana orangnya? Oh, aduh. Nah, ini usia 74 tahun. Nah, pensiunan. Ya, Pak? Ya, bukan disambil. Beliau memang khusus belajar ya. Tapi hasilnya juga harus maksimal ini. Ya, insyaallah ya. Kemudian ada Bapak Sutarman Jihadin. Usia 75 tahun. Sama, pensiunan. Mana orangnya? Nah, gini-gini dong. Dadah. Nanti ketemu di jalan, assalamualaikum, biar kenal. Ini namanya silaturahim ya, silaturahim. Kalau ke Cipulir nih, liatin nih, pasti ditegur nanti. Berikutnya Bapak Abdul Rashid, usia 75 tahun. Nah, beliau juga termasuk mantan pengurus ya. Ya. Setelah beliau ke saya bidang dakwah, subhanallah. Beliau sudah menyertai masjid kita ini dengan baik. Kemudian Bapak Imam Santosa, umur 58 tahun, wira swasta. Yang mana orangnya? Ini nggak asing buat kita ya. Jadi Bapak nyaman di masjid ini gara-gara beliau. Karena beliau yang nyiapin semuanya. Ini mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan Ismail adalah marbot pertama di dunia. Yakin nggak? Percaya nggak? Lihat di surah Al-Baqarah. Ayat berapa saya lupa deh. Ya kan? Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ini ayatnya. وَعِهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ. Kami janjikan kepada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan rumahku bagi mereka-mereka yang tawaf, yang sujud, masjid tempat sujud ya, dan orang-orang yang rukuk. Jadi marbot pertama dalam sejarah Islam adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kok bahas Pak Imam? Makanya jangan minder jadi marbot. Sangat mulia di sisi Allah. Ya, nanti berkumpul sama Ibrahim dan Ismail. Sesaat saya mahasiswa, saya marbot masjid selama 5 tahun. Kerjaan saya tukang azan dan gorsek-gorsek WC. Dulu di Medan. Waktu ngambil S1 ya. Nah, kemudian berikutnya Bapak Effendi, usia 49, yang termuda ya di antara peserta ujian hari ini. Ya, tuaan dia sih dari saya. Wira swasta. Nah, beliau mana orangnya? Nah, itu Pak ya. Bapak Tri Budianto, usia 64 tahun. Nah, mana Pak? Bapak Tri ya. Oke. Kemudian Bapak Jailani, umur 69 tahun, wira swasta. Ya Pak, salam-salam kiri kanan Pak, kasih senyumannya Pak. Nah ini subhanallah. Bapak Sanusi Sain, usia 82 tahun, masih berkesempatan buat kita untuk menghadirkan beliau di sini pada hari ini. Dan sepanjang yang saya kenal beliau ini adalah seorang sosok penuntut ilmu yang sangat unggul ya, yang sangat tangguh lah. Kemana orang belajar bahasa Arab dia datengin, sampai ke Tanah Abang ya. Nah, qadarullah bertemu dengan beliau ya, bertemu dengan beliau di sini, dan kita serasikan lagi visi misinya ya untuk belajar Al-Quran, dan beliau sampai sekarang masih istiqamah ya. Baik, berikutnya ada Bapak Rozali, 64 tahun, wira swasta. Mana Pak Rozali? Nah, orang Awak ini. Orang Awak, tapi zonanya Tanah Abang. Tanah Abang apa? Ada Pak Musaddiq. Ini tersering dibaca dalam Al-Quran. Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa rahmatan lil mu'minin ya. Musaddiq, 67 tahun, pensiunan. 70 dah ya?
Oh, wah kebalik dong. Enggak mau jadi lebih muda. Enggak. Bapak Ihsan usia 71 tahun. Nah, beliau juga subhanallah. Terakhir adalah Bapak Jasadi 68 tahun pensiunan. Barangkali itu perkenalan untuk peserta hari ini. Semoga mereka jangan grogi. Ya, ketika belajar sih bisa-bisa aja saya lihat, ya. Nah, kalau dihadiri sama bunda-bunda dan sama semuanya, nah wallahu alam. Apa hasilnya nanti kita cek bareng-bareng ya. Baik, kita saksikan bersama untuk ujian akhir terjemah Al-Quran surat Al-Baqarah tahun 2024 Hijri Masehi 1445 Hijriah, Masjid Jami' At-Thayyibah. Iya. Baik. Ini materinya, Pak. Al-Quranul Karim wabil khusus surat Al-Baqarah mengandung 7 kandungan surat Al-Baqarah. Jadi dalam surat Al-Baqarah itu 7 kandungannya. Maka sebelum kita masuk kandungan Al-Quranul Karim atau surat Al-Baqarah, sebelumnya saya akan memberikan ilustrasi terlebih dahulu kepada kita, ya, agar kita bisa melihat bagaimana proses pengajaran materi turjumanul Quran, ya, materi turjumanul Quran yang biasa dilakukan di setiap kegiatan pembelajarannya. Maka kesempatan kali ini saya akan memanfaatkan waktu ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu semuanya agar bisa mengikuti saya. Ya, kita belajar sedikit ya. Kita ambil ayat berapa ya? Ayat 54, 55, 56. Nah, ini saya random aja ini ya. Jangan dirandom ya. Nah, oke. Jadi prosesnya bagi yang belum pernah bergabung, ya, prosesnya seperti ini adanya. Pertama-tama dimunculkan dulu kosakata yang akan dipakai di ayat yang 3 ayat tersebut. Tapi proses sebelumnya sudah ada, yaitu pengenalan kata sambung, pengenalan yang dibutuhkan untuk memahami ayat. Nah, ini proses yang kedua, ya. Yang pertama saya sering mengatakan, ya, untuk kosakata ini kita lihat. Saya ucapkan pertama, nanti bunda juga dan bapak semua peserta yang ada mengucapkannya ya. Bittikhadikum, kalian jadikan. Tubu, kalian bertaubatlah. Bari'ikum, Tuhan kalian. Faqatulu, maka kalian bunuh. Hatta, sampai. Nara, kami melihat. Jahratan, secara jelas. Akhadatkum, menyambar kalian. Ba'athna, kami bangkitkan. As-sa'iqatu, petir. Qultum, kalian katakan. Tanzurun, kalian melihat. Tahap pertama. Tahap kedua, ana Arabi wa antum Andunisi. Saya Arabnya, bapak artinya semua. Bittikhadikum, tubu. Bari'ikum, faqatulu. Hatta, nara. Jahratan, akhadatkum. Ba'athna, as-sa'iqatu. Qultum, tanzurun. Ana Andunisi wa antum Arabi.
kalian jadikan, kalian bertaubat Tuhan kalian, maka kalian bunuh sampai kami melihat secara jelas menyambar, kami membangkitkan petir, kalian katakan, kalian melihat. Tahap kedua, tahap ketiga, saya hilangkan ini. Ini baru deg-degan nih pesertanya nih. Kalau ini mah udah biasa, yang nggak biasa lah, cobalah gitu ya. Boleh mic-nya Pak? Iya. Nah, boleh ke sini Bu. Kalau ke sana belum ya? Belum. Sini. Ibu-ibu dulu. Maka Allah menerima taubat atas kalian. Sesungguhnya Allah menerima taubat lagi Maha Penyayang. Mumtazun. Ya, ada lagi? Oke, kita kasih kesempatan ya. Baik, silakan Bun. Ini tuan rumah ini soalnya ya. Lanjut. Fa'akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Hingga kami melihat Allah dengan jelas. Maka petir menyambar kalian dan kalian menyaksikan. Ya, kandungan nomor 2, kekuasaan Allah yang memiliki alam semesta. Nah, ada lagi, bukan langsung ayatnya, ternyata masih banyak pilihannya. Oke, istrinya Pak Muzar ada? Di bawah nggak Pak? Ketinggalan. Yang kenal sama Pak Muzar siapa? Tetangga? Siapa? Mana Pak Muzar? Sin. Ntar dulu, belum baca, belum kelihatan ayatnya. Sin, ya. Baik, sin. Tadi ada janjian gak sama ibu tuh? Pilih sin dah ya. Nggak kenal lagi ya. Sin. Oke, kita buka sin. Bismillah. Semoga hadir ya. Apa yang sudah dipelajari selama ini hadir dalam ujian akhir ini, biar dikategorikan lulus dan mendapat penghargaan. Siap. Bismillah. Kalau apabila dia menghendaki sesuatu, maka dia sesungguhnya hanya berkata kepadanya, pun jadilah, pun maka jadilah. Alhamdulillah. Mumtaz. Oke. Ya, untuk buat Pak Muzar mau lagi atau cukup? Cukup. Oh, yang lain kasihan. Mereka deg-degan. Mau dipilih atau mau langsung mic-nya diserahkan? Oh, serahkan saja. Berarti Pak Rojali. Nah, ini kita ganti dengan yang lain. Nah, siapa kira-kira yang tetangga Pak Rojali di sini? Nggak ada. Istrinya ada? Nggak ada juga. Bunda yang ini deh. Yang dari Cipulir ya. Huruf apa yang dipilih buat Pak Rojali? Sin lagi. Qaf. Iya, huruf qaf. Baik. Terima kasih Bunda. Huruf qaf Pak Rojali? Siap. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min
حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فويلوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشونهم واخشوني ولا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تتقون. Ke situ aja. Enggak, ke situ aja udah dikatakan. Dan di mana saja kalian keluar, maka palingkanlah engkau, bukan kalian. Palingkanlah wajah engkau ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja ada kalian, maka palingkanlah wajah kalian ke arahnya. Akan menjadi bagi kalian, agar jangan menjadi bagi kalian atasnya perdebatan, kecuali orang-orang menanya diri mereka. Dan janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah padaku. Akan aku disempurnakan nikmatku atas kalian dan akan kami jadikan kalian orang mendapat petunjuk. Oke, mumtaz. Lam. Wah. Kalau susah nanti dimarahin katanya. Wah. Lam. Ini bebas-bebas saja bundanya milih ini ya. Baik, kita buka. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil masyriqu wal maghrib. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Fa aina ma wallu fasamma wajhullah. Dan dari mana dan di mana saja kalian berada, maka arahkanlah wajah kalian kepada Allah. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Alhamdulillah mumtazun. Oke, sekiranya untuk tema 2 itu kita sudahi. Kita mau cari tema yang lain ya, biar menyeluruh temanya, itu ya. Baik, kita kedatangan dari Masjid Al-Furqan kepada bapak kita. Saya juga udah lama kenal sama beliau nih, tapi namanya saya lupa nih. Muhammad Nur. Oke, Pak Haji, kandungannya kelihatan nggak sih? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu nomor berapa dipilih, Pak? Nomor 7, makanan halal dan haram. Oke. Bang Haji, siap? Hah? Jangan deg-degan loh. Siap, bismillah. Oke, tema 7, kandungan ayat suci Al-Quran, makanan halal dan haram. Kita buka. Nah, ini bagian istrinya nih. Istrinya ada, saya mau minta huruf apa? Atau anaknya mungkin. Ayo. Bebas. Huruf fa. Fa. Ya, huruf fa. Terima kasih, Bun. Ini huruf fa. Silakan dilihat dan disimak. Banyak ini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hakumullahu riba wa yurbi sadaqah. Allah mengharamkan riba. Yamhaqu bukan mengharamkan. Allah menghapuskan riba, wa yurbi sadaqah, dan menggalakkan sedekah. Oke. Wallahu la yuhibbu kullu kafarin asim. Dan Allah tidak menyukai semua kafar.
kekafiran dan asim, kafiran, dan dosa. Azim, dosa, itu ya. Baik. Kemudian Pak, silakan berikutnya. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh Itu bahasa Arab. kan mengerjakan kebaikan wa aqamus shalah wa atuz zakat, dan laksanakanlah sholat Op. Dan mereka laksanakanlah sholat nggak pakai gitu. Wa aqamus shalah, dan mereka menunaikan atau mendirikan dan mereka menunaikan sholat dan melakukan zakat terbalik Kong Haji. Mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ah. Lahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka pahala di sisi Allah. di sisi Allah. Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan tidak takut kepada mereka dan tidak mereka bersedih. Oke. Nomor huruf berapa? Huruf berapa? Huruf hijaiyah apa? Ya. Nah, Bapak lah. Mim. Oke, kita buka. Mim. Bismillah. Silakan Pak Isan. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna. Orang-orang yang memakan riba tidak akan berdiri Ya. illa kama yaqumul ladzi yataqabbatuhu syaitanu minal mas, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan dari penyakit gila. Iya. Terus Kami annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Mereka itu zalika, yang demikian itu mereka berkata sesungguhnya perdagangan apa jual beli iya. misal dengan riba. Oke, atau sama dengan riba. Terus dan dihalal dan Allah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. oke. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih, dan barang siapa yang datang setelah pelajaran itu, Dan barang siapa yang datang kepadanya mau'izatun, pelajaran, dan barang siapa yang datang kepadanya pelajaran dari Tuhan mereka, Tuhannya, iya. Fataha walahu ma salafa wa amruhu ila Allah, maka Maka ia berhenti dan baginya apa yang telah lalu dan urusannya kepada Allah. Iya. Maka ada baulaika ashabun nar, dan siapa yang kembali maka mereka itu penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Oke, akhirnya selesai juga ya. Nah, ini tentang riba. Ya, kalau sudah
terjun dalam riba, setelah itu ada pencerahan bahwa riba itu, sistem riba itu haram, kemudian dia kembali kepada jalan Allah, Allah akan ampuni dia, ya kan? Tapi kalau dia sudah kembali kepada Allah, kemudian kehidupannya melarat, kemudian ke riba lagi, ulaika ashabun nar. Ya, mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun. Pak Tri, nah, kira-kira sesama peserta dulu saya minta, Pak Haji. Ghain. Ah, siap Pak Ghain ya, Pak Tri, silakan. Bismillah. Bismillah. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian memakan daripada harta kalian dengan cara yang batil. Di antara kalian. Di antara kalian dengan cara yang batil. Iya. Waktu dulu pihak bila hukum. Dan janganlah kalian mendatangkan kepadanya hakim. Itu kalimu litakulu farikon min amwalin nasi. Litakulu agar kalian dapat memakan sebagian daripada harta manusia dengan berdosa. Oke. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Oke. Nah, ini terkait dengan apa? Mengambil harta orang lain tanpa jalan yang benar, melalui hakim gitu kan? Ini kalau rampasan harta gitu ya. Yang hak kita, kalau hakim memutuskan dia hak orang lain, jadi hak orang lain, padahal hak kita kan. Nah, ini tidak boleh. Ya, ini merampas dengan secara resmi katanya. Secara hukum. Merampas secara resmi dari pengadilan. Tidak boleh. Kita memilih tema berikutnya. Masih ada 2, 4, 6. 7 orang lagi. Ya, Pak? Nomor 4. Hukum-hukum syariat Islam. Masya Allah. Siapa? Oke, nanti saya pilihkan dulu ya. Hukum-hukum syariat Islam. Nah, ini ada. Sekalian Bang Haji, huruf apa? Sin. Oke, sin. Oke, Pak Rosid kali ya. Pak Rosid, boleh. Pak Rosid. Sin. Bismillah. Ini syariat Islamnya tentang arah kiblat. Nah, arah kiblat. Silakan Pak. Dekatin mic-nya Pak, biar kedengaran. Sungguh kami melihat kalian berbolak-balik wajah kamu di langit. Engkau menengadah. Iya, wajahmu menengadah ke langit. Ya. Qiblatan. Iya. Kami arahkan wajah kamu ke arah kiblat Ar-Roha. Yang engkau sukai, yang engkau ridhoi, ya ridha kan? Coba diulang, falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha, maka kiblat. Iya. Terus maka palingkanlah wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Iya. Wa aisu ma kuntum awallu wajhukum satroh. Dan di mana saja kalian berada, maka palingkanlah wajah kalian ke arahnya. Wa innal ladzina utul kitab, dan sesungguhnya orang-orang yang kami beri kitab, la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Maka sesungguhnya mereka mengetahui sesungguhnya yang betul dari Tuhan mereka.
wallahu bighafilin amma ya'malun. Dan tidaklah Allah lengah dari apa yang kamu ketahui. Kamu apakah mereka? Mereka. Dari mana tahu merekanya? Ya diawali ya, diakhiri waw dan nun. Kalau diawali ta, diakhiri waw dan nun, kalian. Mumtazun. Alhamdulillah. Oke. Bang Haji yang di sampingnya. Oke. Mau pilih huruf apa Bang Haji? Pak Nasir? Iya. Diberikan ke Pak Rojali. Jailani. Jim ya. Jim. Bukan ja. Kalau ja ada fathahnya baru ja. Kalau nggak ada harokatnya jim. Bukan jin ya. Jin beda lagi. Jim. Oke, siap Bang Haji? Oke, bismillah. Jangan deg-degan gitu dong. Biasa saja. Bismillah. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sungguhnya Safa dan Marwah sebagai syiar agama Allah. Iya. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawwafa biha Bihima. Maka barang siapa berhaji ke Baitullah dan berumrah atau berumrah, maka tidak ada dosa atas keduanya, ayat tawafa biha Bihima. tawaf bihima, untuk melakukan tawaf dan antara keduanya. Oke, tawaf itu apa Pak? Berkeliling. Berarti jangan tawaf diartikan bahwa ia mengelilingi dengan keduanya. Maka dia ada dosa atas kedua sebelasnya, bahwa dia melindungi di antara keduanya. Faman waman khairan, barang siapa melakukan kebaikan, fa innallaha syakirun alim. Sungguhnya Allah Maha mensyukuri dan sungguhnya Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Syakirun, Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Syakirun, Maha mensyukuri. Alim, Maha mengetahui. Ya, lanjut. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna. Ada orang-orang yang menyembunyikan. Inna, parti inna. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan, minal bainati wal huda min ba'di ma bainahu lin-nasi fil kitab. Dan apa-apa yang menjelaskan dari apa yang bukti-bukti menjelaskan dan petunjuk dari setelah apa yang kami jelaskan bagi manusia di dalam kitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul qa'idun. Dan mereka dilaknat Allah dan dilaknat orang-orang yang melaknat. Iya, bagus. Alhamdulillah. Jadi bayinat itu bukti-bukti atau tanda-tanda kebesaran ya. Tanda-tanda kebesaran Allah atau bukti-bukti yang jelas. Bagus, mumtaz. Alhamdulillah. Oke, berikutnya yang di sampingnya, di belakang. Fayos. Nah, pilih dulu huruf apa nih buat Pak Imam. Shad. Nah, shad. Siap Pak Imam? Shad. Oh, ini tadi udah. Kita ganti. Selain shad, Pak. Kaf. Nah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. As-salatu
marotani. Talak itu 2 kali. Fa'im saku bima'rufi au tasrihu bi isani. Maka jika kalian menahan, atau rujuk bil ma'rufi dengan cara yang baik, au tasrihu atau melepas atau bercerai dengan cara yang baik. Wala yahilu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Dan janganlah jangan halal bagi kalian untuk mengambil dari apa-apa yang telah kalian berikan kepada mereka sedikit sesuatu. Iya. Illa ayakhofa alla yuqima hududullah, kecuali keduanya merasa khawatir bahwa keduanya tidak dapat melakukan hukum-hukum Allah. Fa in hiktum alla yuqima hududullah, maka jika kalian khawatir bahwa kalian tidak dapat melakukan hukum-hukum Allah, fala junaha alaihima, maka tidak berdosa atas keduanya fi mattadzabbi, tentang apa yang mereka tubus dengannya. Tilka hududullah fala taqtaduha, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Wa may yata'adda hududullah, maka barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, faulaika humudz zalimun, maka mereka itu termasuk orang-orang yang menganiaya. Mumtazun. Alhamdulillah. Baik, kita udahi terkait dengan hukum-hukum syariat. Sudah 3 orang kalau nggak salah ya, 3 orang. Udah, kasih itu ya. Bilang-bilang dong kalau mau lewat, ada kamera itu. Iklan. Siap. Ini ke Pak Ridwan. Mohon kesediaannya Pak. Ini nomor berapa Pak? Yang belum ya Pak ya? Nomor 6. Cara menggunakan harta di jalan Allah. Nah, ya. Siap. Pak Jasadi. Siap. Kita buka. Banyak ini. Ya. Siapa yang mau memilih? Tunjuk tangan. Akhwat, ada yang mau? Ya. Huruf sa. Oke, titik 3. Jangan ta ya. Kalau ta sini. Ada 2 nih, yang atas yang bawah. Atas, siap. Pak Jasadi? Bismillah. Oke. Dan berperanglah di jalan anfiqu bukan. dan berinfaklah di jalan Allah. Iya. Wala tulqu bi anfikum bi ila tahlukah. Dan jangan kalian jatuhkan dengan diri kalian. Iya. Kepada binasaan. Iya. Wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Iya. Dan berbuatlah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat. Mumtaz. Lanjut. Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan. Iya. Qul ma'an faqtum min khairi walil walidaini wal aqrabin. Katakanlah apa yang kalian infakkan dari kebaikan bagi kedua orang tua dan kaum kerabat. Iya. Wal yatama was masakin wabni dan terhadap anak yatim
orang miskin dan orang musafir dalam jalan Allah. Oke. Sama tak malu min khair. Dan apa yang kalian lakukan Dari kebaikan, fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah dengannya mengetahui. Oke, mumtazun. Nah, ini terkait dengan apa tadi temanya tadi? Oh, cara menggunakan harta di jalan di cara menggunakan harta ya. Baik. Berikutnya kita ke Bapak kita di sini. Silakan. Ayo, ada lagi yang mau menunjuk angka huruf apa, Pak? Ya. Boleh. Ghain. Ada ghain enggak? Enggak ada. Kha. Ah, ini ya. Kha. Ini kan? Iya. Oh, Kha. Kha. Do apa to? Zo. Ini. Oke. Zo. Oke, siap. Kita buka Bang Haji. Zo. Oh, ini udah ini. Udah. Yang lain? Lain yang lain apa? Kha. Ya, kita buka. Sama. Yang lain? Nun. Nun, lihat nun. Nah, yuk silakan. Yas'alunaka madza yunfiqun. Ketika mereka bertanya kepadamu apa yang diinfakkan, madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khair. Katakanlah bahwa infak itu adalah katakanlah bahwa yang diinfakkan adalah dari kebaikan dan bagian dari kebaikan. Falil walidaini wal aqrabin. Maka bagi kedua orang tua dan kepada kerabat kalian, wal yatama wal masakini wa bani sabil, dan kepada orang anak-anak yatim, dan kepada orang miskin, dan kepada orang yang dalam perjalanan. Iya. Wa man taf'alu min khairin fa innallaha bihil alim. Dan apa yang kalian lakukan dari kebaikan, fa innallaha, sesungguhnya Allah bihil alim, baginya dia maha mengetahui. Innal ladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang hajaru, berhijrah, wa jahadu, dan berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka lah yang kembali yarjun, yang mengharapkan, dan mereka lah orang yang mengharapkan rahmat dari Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mumtazun. Oke, lagi ya. Ibu-ibu boleh tunjuk tangan, sebutkan huruf apa? Kha. Udah barusan. Wow. Siap. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Dekatin mic-nya, Pak.
La tubdilu shadaqatikum bil mani wal adan. Janganlah kalian merusak sedekah kalian dengan cara menyebut-nyebut dan menyakiti. Alladzi yunfiqu malahu ri'a'an nas, seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya kepada manusia dengan cara riya. Wala yu'minu billahi, dan tidak beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, dan tidak beriman dengan hari akhir. Famathaluhu kamasali safwanin alaihi turab, maka perumpamaannya seperti batu yang licin, di atasnya ada debu. Fa asabahu wabilu, maka ditimpanya dengan hujan lebat. Fatarakahu sultan, maka meninggalkannya menjadi licin. La yaqdiruna ala sayyin, dan mereka tidak mendapatkan sesuatu dari apa yang mereka usahakan. Mimma kasabu. Wallahu la yahdil qaumil kafirin, dan Allah tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang yang kafir. Mumtazun. Ini masih muda. Bagian yang masih muda tambah banyak katanya. Nah, karena qadarullah istrinya juga ikut turjuman. Nah, saya minta istrinya minta huruf apa? Silakan. Lam, bukan la ya. Lam udah? Udah belum nih? Belum. Lam. Siap. Iya, sama aja. Nah, sistemnya beda. Lain, Bu. Alif. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Dekatin mic-nya, Pak. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Dan enggak pakai dan. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kamasalil habbatin anbatat sab'a sanabila, seperti satu butir benih yang menumbuhkan 7 butir tangkai. Bukan 7 butir tangkai, 7 tangkai. Bukan 7 tangkai. Iya. Fi kulli sumulatin mi'atan habba, dan di setiap tangkai ada 100 benih. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang-orang yang mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Tsumma la yutbi'una ma'an faqu manna wal adan, kemudian mereka tidak mengikuti apa yang mereka infakkan dengan menyebut-nyebut dan menyakiti. Lahum ajrum 'inda rabbihim, maka mereka mendapatkan pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun 'alaihim, dan tidak ada kekhawatiran atas mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Mumtazun. Bang Haji mau lagi enggak? Hah? Boleh. Silakan. Nah, ini karena putrinya juga ikut sebagai peserta terjemahan, saya minta putrinya untuk memilih huruf apa? Istri apa putri? Hah? Istri. Setia berarti ini bapak nih ya. Ya, nggak mau berpindah ke lain hati. Tetap istri yang diminta. Mana istrinya? Nah, sebut wow. Sudah wow. Nun kali ya. Ro ya. Ya, kita buka ro. Silakan dekatin mic-nya ke. Ayawaddu ahadukum, seseorang dari kalian, apakah seseorang dari kalian menghendaki antakuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin, bahwa adalah baginya kebun dari kurma dan anggur. Iya. Tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli samarot, mengalir di bawahnya sungai, baginya di dalamnya dari semua buah-buahan. Wa asobahul kibaru walahu zuriyatun du'afa, dan ditimpanya dengan
masa tua dan baginya ada anak cucu yang lemah. Fa'asobaha iksorun fihi narun fahtarokot, maka menimpanya dengannya angin dengan di dalamnya ada api, maka terbakarlah dia. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat, demikianlah Allah menjelaskan bagi kalian ayat-ayatnya, la'allakum tatafakkarun, dan agar kalian berpikir. Mumtazun. Alhamdulillah. Baik, itulah tadi ya, penampilan dari peserta Turjumanul Quran. Sebenarnya masih banyak tema yang belum dibuka nih, tapi karena memang waktunya kita sudah di ujung, sebelum kita bubar, maka kita akan sama-sama memberikan penghargaan terlebih dahulu kepada peserta semuanya. Alhamdulillah, dengan mereka sudah menyelesaikan surat Al-Baqarah mulai dari ayat 1 sampai ayat 286. Semoga menjadi sebuah kegiatan yang bisa menghantarkan mereka-mereka untuk dapat memahami dan bisa mengajarkan dan mendakwahkan Al-Quran kepada keluarga terlebih dahulu, kemudian tetangga, kemudian teman karib dan sebagainya. Barangkali itu untuk saat ini saya serahkan ke MC terlebih dahulu untuk menginformasikan terkait dengan agenda. 1, 2, 3. Oke. Lagi Pak? Pak Muzar Haro. Oke, Mas. Muzar Haro. Maju. Masih. Lanjut ke sana ya. Lihat ke depan. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Oke. Pak Tri Budiato. Pak Tri Budiato. Haji Tri. Pak Rashid, Abdul Rashid. Terima kasih Pak. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Bapak Rojali. Bapak Rojali. Silakan. Masya Allah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Pak Haji Sutarman. Saya bawa. Pak Sutarman. Terima kasih semuanya ya. Bapak Haji Sutarman. Waalaikumsalam. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3.
Pak Effendi. Baik, Pak Haji. Tetap semangat. Amin. Insyaallah. Tahap berikutnya nih. Iya. Satu, dua, tiga. Pak Jailani. Jazakallah. Jailani. Dua lagi. Bapak Zainal. Pak Zailani. Satu, dua, tiga, Ustaz. Satu, dua, tiga. Oke, Pak Musaddiq. Sadek. Bapak. Sadek. Sadek. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Satu, dua, tiga. Barakallah. Satu, dua, tiga. Allah. Taqabbal ya karim. Alhamdulillah tercapai ya. Amin, insyaallah. Lanjut ya. Tetap semangat. Nah, bisa ke sini nggak? Hah? Bisa ya, pelan-pelan. Kan beliau mau foto juga di sini. Iya, Pak. Masyaallah. Masyaallah. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih Pak Haji ya. Selamat dan tetap selamat terus ya. Baik, itu dia penyerahan penghargaan kepada para peserta kajian terjemah ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah tahun 2024 Masehi atau 1445 Hijriah. Kami ucapkan selamat kepada para peserta dan selanjutnya itu ada doa penutup dan ramah tamah. Doa penutup akan dipimpin oleh Ustaz Ali Imran Nasution. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih kepada para peserta ujian akhir, imtihanul akhir fi turjuman ala tariqah al-jauhariyah. Mohon untuk dijaga sertifikatnya. Wariskan ini kepada anak cucunya, biar mengingatkan mereka bahwa ayahnya pernah belajar, dan di hadapan Allah kelak ini menjadi saksi bahwa kesungguhan bapak-bapak yang sudah yang menempuh beberapa tahun yang begitu barangkali melelahkan buat kita. Dari awal merangkak, kemudian terus menerus diterpa dengan berbagai kondisi kejiwaan, malas. Mungkin barangkali ada yang sudah putus asa, nggak mungkin rasanya dapat memahami Al-Quran ini. Ternyata pada hari ini walaupun tidak sesempurna yang diharapkan, tapi insya Allah yakinlah bahwasannya kesempurnaan ini milik Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai manusia hanya dapat berusaha, dan kehadiran saya di sini hanya memberikan jalan untuk bisa memahami Al-Quran. Semoga kedepannya lebih giat lagi dan lebih bersemangat lagi dalam thalabul ilmi. Dan saya sering selalu mengatakan bahwa kehadiran kita dalam majelis ilmu itu juga merupakan kebaikan buat kita di hadapan Allah. Masalah bisa tidaknya itu urusan Allah. Yang pasti kita akan berusaha semaksimal mungkin. Dan inilah barangkali yang saya bisa sampaikan. Selamat menempuh level yang lebih menantang kembali. Karena di dalam Al-Quran itu tidak ada kata untuk menyerah dan tidak ada kata berhenti.
selama hayat masih di dalam badan. Kapan kita berhenti belajar Al-Quran? Ketika kita masuk ke liang kubur. Selesailah sudah. Maka selama kesempatan itu masih ada, sama-sama kita manfaatkan sebaik mungkin. Dan inilah mereka-mereka yang beragam usianya, yang beragam latar belakang pendidikannya. Ada yang tidak lulus, nggak tahu dia, ada yang lulus SMP nggak nih? Lulus SMP barangkali, dan pengajinya juga mungkin belum bisa dan lain sebagainya. Ternyata dengan bantuan Allah Azza wa Jalla dapat kita lalui dengan sebaik-baiknya menurut saya pada saat ini. Semoga keistiqomahan kita semua dalam thalabul ilmi dapat ditularkan kepada orang lain. Ajak saudara, kaum kerabat dan lain sebagainya, sampaikan bahwasanya Al-Quran itu sudah Allah janjikan mudah untuk dipelajari. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami sudah memudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari dan tidak ada kesulitan di sana. Kesulitan itu ada di dalam mindset masing-masing orang. Kalau kesulitan yang ada ditanam dalam pikiran, maka Allah akan jadikan ia akan sulit. Dulu kita berperanggapan Al-Quran itu susah untuk dihafal. Sekarang orang yang hafal Quran sudah banyak. Dulu barangkali susah untuk bisa memahami Al-Quran. Ternyata dengan metodologi yang ada, termasuk metodologi Al-Jauhari, bisa menghadirkan mereka-mereka yang bisa memahami Al-Quran. Semoga keistiqomahan ini kita bisa jaga dengan sebaik-baiknya untuk kedepannya. Semoga Allah meridhai perjalanan kita. Sama-sama kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga pertemuan kita ini bisa diberkahi dan kelak di padang mahsyar kita dikumpulkan Allah di dalam surganya. Saling menguatkan kita dengan satu lainnya. Kita datang ke sini untuk menghubungkan silaturahim. Ada yang dari Ciledug, ada yang dari Cipulir, ada yang dari Meruya, dan semuanya kita ikhwanan, bersaudara. Semoga kita juga nanti dikumpulkan Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Lakal hamdu ya ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. صل وسلم على محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بالقرآن واهدنا بهداية القرآن وارزقنا تلاوته وتدرسه آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن في قلوبنا ليزدادوا إيمانا إليك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن شافعا لنا في يوم القيامة عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فهما للقرآن. اللهم ارزقنا علما وارزقنا فهما. اللهم زد علينا علما بالقرآن وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهم النبيين والمرسلين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات ولمن أحب علينا بالإيمان واغفر لنا ذنوبنا جميعا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
جنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا تقبل سائر أعمالنا يا رب العالمين أنت السميع العليم أنت المجيب دعوات من عبادك يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل دعاءنا وسائر أعمالنا إنك أنت على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على محمد والحمد لله رب العالمين. Demikian yang bisa kita lakukan pada siang hari ini. Semoga kehadiran kita dicatat kebaikan di sisi Allah, dan saya mengucapkan jazakumullah khairul jaza. Semoga momentum ini bisa menjadi syiar agama Allah untuk memberikan manfaat buat orang lain, dan semoga orang-orang di luar sana juga terinspirasi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, wabil khusus tentang pemahaman kita terhadap Al-Quranul Karim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada MC untuk menutup acara. Baik, terima kasih kepada Ustaz Ali Imron yang telah membacakan doa untuk kita. Mari kita tutup foto-foto. Kalau mau berfoto silahkan. Ada momen ya? Iya. Untuk dokumentasi. Kepada para peserta dipersilakan mengarah ke banner untuk foto bersama acara ujian ini. Tutup aja langsung. Tutup aja langsung. Saling ramah tamah gitu. Baik. Mari kita tutup acara ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita juga beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan terakhir mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.